What's up Villagers? Welcome home buat ibadah online hari ini. Wah, seneng banget loh bisa ketemu kalian semua. Gimana nih kabarnya? Kakak doakan kalian selalu sehat di dalam penyertaan Tuhan ya. Kakak mau ngajak kita semua untuk enjoy di setiap momen ibadah online hari ini. Jadi, yuk kita siapkan hati yang terbaik, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bisa ibadah online. Berkati ibadah online kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita ibadah guys. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Villagers, come on. Sebelum kita menyembah Tuhan, kakak mau ajak semuanya bangkit berdiri. Di rumah kalian masing-masing, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan seperti kayak kita ibadah di gereja. Come on, clap your hands. Yang bersuka cita sama-sama nyanyi dengan kakak. Come on, say. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Semuanya senyum dong, come on, senyum yang terbaik. Say, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, come on, jump, 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 say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo, yang masih belum semangat, semuanya harus lebih semangat lagi, katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita senyumnya kuat. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, siap semua melompat, come on, jump, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan,
Lebih keras lagi, say. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Yang bersuka cita kita lompat lebih tinggi, say. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Apa? Bersuka citalah. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dalam hitungan ketiga kita lompat sama-sama ya. Come on. 1, 2, 3, go. Wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, oh. You're the one who makes the sunshine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. Sing one by one. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. Come on, lift up your hands. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on, let's jump. Hey. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh. Sing, you're the one. You're the one who makes the sunshine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. Say one by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. Everybody say, all the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. Bisa lambaikan lagu. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on. Yang bersuka cita katakan haleluya. Sama-sama nyanyikan. Say,
sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lebih keras lagi, come on, say. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksi. Say haleluya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari voltage angkat kedua tanganmu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekarang bertepuk tangan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari rumah ikutin gerakan kita ya, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kita melompat, come on, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Yang terakhir katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Mari voltagers, kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Kami datang sebagai anak-Mu. Bapa, lawat setiap kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami nonton tayangan ini Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Mari sembah Dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh gak angkat kedua tanganmu dimanapun kamu berada? Angkat kedua tanganmu seperti ini. Arahkan wajahmu kepada Tuhan. Katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu,
mana shikina mana sakayara lala mana shakara payara lala. Kuramana shikira bayara lala mana sikina mayara lala. Shikira bayara lala mana sikina mayara lala. Mari kita menyembah Tuhan. Shikira bayara lala. Shikira para. Shikira bayara lala mana sikina mana koraya lama. Kuramana shikira bayara lama. Shikira bayara lama. We love you Jesus. We love you Lord. Kurapata sikira bayara lama. Kuramana sikina mayara lama. Shikira bayara lama. Kurapata shakara mayara kayara lama. Kurapayara lama. Kurapata shikira bayara lama. Shikira lama. Shikira bayara lama. Shakara bayara lama. Tuhan, biar hari ini hati kami semakin dekat, semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami dengan hikmat-Mu. Tuhan, kami ini terbatas. Kami ini masih muda ya Tuhan. Kami tidak tahu kadang-kadang bagaimana mengerti rencana-Mu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami ini tidak menjadi generasi yang luput dari hadirat-Mu. Supaya kami menjadi generasi yang terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Terus ya Tuhan, beracaralah dalam hidup kami. Jangan pernah lelah ya Tuhan, untuk terus menjagai kami, melindungi kami, menegur kami Tuhan, mendidik setiap kami. Kami ini terbuka ya Tuhan. Jangan jadikan kami angkatan yang bebal, tapi jadikan kami angkatan yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya ketika Tuhan berbicara saja kami ini mengerti maksud-Mu. Tuhan, urapi setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami ini mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Novi ya. Kak Novi senang sekali, I'm so excited today. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik, yaitu adalah wise man atau orang yang bijaksana. Sebulan ini, bulan Maret, kita akan mengupas tentang karakter ya. Jadi banyak banget karakternya. Tetapi mungkin tidak semuanya, tapi Kak Novi siapkan tema-tema yang itu membangun hidup kita bulan ini ya, di bulan Maret. So Kak Novi berdoa di bulan ini kalian tetap semangat mengerjakan visi. Ya, semua yang kalian catat bulan Januari, mimpi-mimpi kalian ini masuk bulan ketiga. Ayo semangat terus, jangan lelah, jangan mundur ya, jangan menyerah. Kalau hari ini apa yang kalian doakan, apa yang kalian visikan, mimpikan belum terjadi, bukan berarti tidak pernah terjadi, tidak akan terjadi. Akan terjadi, asal kita setia saja ya. Hari ini Kak Novi akan berbicara tentang wise man atau orang-orang yang bijaksana. Ya, jadi kalau Kak Novi bilang orang-orang yang bijaksana, itu bukan yang kayak gini loh. Bayangan kalian itu adalah orang-orang yang pakai janggut gitu ya. Orang-orang yang sudah tua, berambut putih gitu ya. Enggak. Orang yang bijaksana itu bukan tentang penampilan. Anak muda pun juga bisa diurapi. Ya, dalam Timotius dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Justru jadilah teladan untuk orang yang percaya. Itu adalah firman Tuhan katakan. Berarti orang muda pun itu bisa dipakai untuk menjadi teladan. Orang muda pun itu juga bisa dipakai untuk menjadi bijaksana. Jadi bijaksana itu tidak harus menunggu putih rambut. Jadi bijaksana itu tidak harus sempurna. Beda ya, bijaksana itu tidak sama dengan sempurna. Bijaksana itu adalah orang yang memakai akal budinya dalam keputusannya sehari-hari. Ya, orang yang dengan cermat, dengan teliti hidup setiap harinya itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu lawan katanya adalah orang yang sembrono atau serampangan. Sembrono itu adalah sikap di mana kita itu seperti kayak tidak peduli. Ada banyak orang bilang seperti ini ketika beranjak dewasa gitu ya, ini adalah hidup-hidupku. Makanya mereka tidak mau mendengarkan nasihat. Mereka berpikir nasihat sama dengan kuno. Oh iya, memang orang yang menyampaikan mungkin orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Mungkin mereka gak ngerti bahasa gaulnya anak-anak. Bahasa mereka itu bukan bahasa yang dipakai mungkin di sosial media kita. Tetapi nasihat itu tidak kuno. Nasihat itu membuat kita menjadi bijaksana. Ya, orang bijaksana itu hidupnya cermat, teliti.
dia tidak akan gampang-gampang mengambil keputusan tanpa berpikir. Dia tidak akan berkata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu. Orang bijaksana itu bukan pendiam atau bukan orang yang ramai. Itu bukan tentang sifatnya. Bukan berarti orang yang ramai itu selalu sembrono, enggak. Bukan berarti orang yang diam itu selalu bijaksana, juga tidak. Ya, jadi orang bijaksana ini tidak karena karakternya, tetapi dibangun day by day. Poin yang pertama gitu ya, nomor 1, kalian catat ya, bijaksana dimulai dengan takut akan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7. Oke. Kita baca sama-sama ya. Ayo semuanya berdiri yuk. Buka Alkitabmu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita dewasa, kita sudah punya kehendak sendiri. Kita tidak mungkin tidak dibimbing seperti waktu kita masih kecil. Waktu masih kecil orang tua selalu kasih kita direction. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Itu adalah masa di mana orang tua itu kasih tahu kita mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi ketika kita sudah usia voltage, kita bisa berpikir, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Ya, oleh sebab itu dikatakan Alkitab bahwa semua permulaan pengetahuan itu karena takut akan Tuhan. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia selalu ngeles gitu ya, bahasa Jawanya itu, dia selalu cari alasan untuk tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan selalu punya banyak alasan. Kenapa enggak ibadah? Ya kan sekarang kan kena corona, mana bisa ibadah? Loh kan ada ibadah online. Iya, tapi kan enggak ada kuota. Padahal sebenarnya mungkin bisa. Kenapa kita bisa main game online tapi kita enggak bisa ibadah online? Kenapa kita bisa lihat YouTube tapi kita enggak bisa ikut ceki di Zoom? Banyak orang bilang bahwa enggak enak Kak ikut ceki pakai Zoom, enak langsung ketemu. Makanya aku enggak ikut Zoom soalnya enggak enak. Terlalu banyak alasan. Kenapa? Karena dasarnya itu bukan orang yang merindukan Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu teman-teman bukan takut, takut dihukum, takut dipukul. Pernah enggak kalian takut kepada seseorang? Mungkin orang tua, mungkin kalian takut kepada teman yang lebih berkuasa gitu ya. Atau mungkin takut karena keadaan. Takut akan Tuhan itu bukan takut karena dihukum. Bahasanya memang takut akan Tuhan. Takut, tapi bukan ketakutnya ini bukan takut karena sesuatu yang negatif dari Tuhan. Tidak, tapi takut akan Tuhan ini adalah lahir dari kerinduan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Takut kalau Tuhan itu sedih karena kita ini hidupnya tidak baik. Takut Tuhan itu sedih karena hidup kita ini tidak memuliakan Dia. Oleh sebab itu ketika kita ini menjagai perasaan Tuhan di atas perasaan kita, apa yang Tuhan sukai di atas kesukaan kita, itu adalah permulaan pengetahuan. Sehingga ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan enggak usah kirim badai, Tuhan enggak usah kirim gempa gitu ya. Kita sudah bisa mendengar karena hati kita ini mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu lahir dari hati yang mengasihi. Sama seperti ketika kita mungkin mengasihi orang tua kita pasti enggak kepingin orang tua kita itu sedih. Tidak usah orang tua itu pukul, marah, bentak gitu ya. Ketika mereka bicara saja, maka kita ini sudah bisa mengerti apa yang mereka mau. Itu arti kata takut akan Tuhan. Ya, orang yang hidupnya itu rindu buat Tuhan itu bahagia, maka tidak usah disuruh pun mereka itu akan menjadi orang yang bijaksana. Ketika mereka itu disuruh melakukan sesuatu yang buruk, mereka akan pikirkan, enggak ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan, aku tidak akan melakukannya. That's it. Itu. Ya, sehingga kita ini menjadi orang yang berhati-hati dalam hidup sehari-hari. Memakai akal budi. Hari ini dosa begitu berkembang semakin banyak. Banyak yang masuk lewat media sosial kita. Apa yang kita tonton setiap hari? Value apa? Apa yang dulu tidak boleh, yang dulu kita jagain, tapi sekarang itu seakan-akan kayak tidak ada nilainya. Manusia dikasih satu saja kelebihan dibanding hewan dan juga tumbuhan, yaitu adalah akal budi.
Akal budi itu adalah kemampuan untuk mengetahui ini yang benar, ini yang salah. Ini yang berkenan, ini yang tidak berkenan. Ini yang boleh dan ini yang tidak, itulah akal budi. Tapi berapa banyak karena orang itu tidak takut akan Tuhan. Mereka berpikir bahwa dosa itu oke, selama tidak merugikan orang lain. Tapi tahukah kalian bahwa dosa adalah tetap dosa. Kalau kamu lakukan dosa, baik itu merugikan orang lain atau dirimu sendiri, itu adalah tetap dosa. Bisa mengerti ya? Jadi jangan berkompromi. Hati-hati, engkau mungkin berpikir bahwa aku ini loh Kak, berdosa dengan diriku sendiri, ke orang tua nggak tahu kok. Aku simpan itu di handphoneku, nggak ada yang tahu. Handphoneku aku pakai lock, pakai kunci. Oh iya, orang tua tidak tahu. Kakak-kakak Eagle Kids-mu, Voltage-mu, CGL-mu nggak tahu. Tapi bukankah mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi? Demikian seperti Tuhan mencari orang-orang yang berkenan, yang takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan melihat orang-orang yang menyimpan dosanya, bahkan di bawah kolong sekalipun. Bahkan di dalam kedalaman hatimu sekalipun. Bukankah Tuhan itu adalah yang mengetahui segala sesuatu? Ya, oleh sebab itu Voltigers Kak Novi kepingin. Meskipun hari ini keadaan kita terbatas, seakan-akan kita tidak bebas, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berteman, nggak bisa ketemu secara langsung, tidak bisa sekolah. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang sembrono. Kita jadi orang yang tidak tahu waktu ketika kita main game. Kita jadi orang yang tidak tahu berkomunikasi dengan orang sehingga bahasa kita semua kasar. Kita mungkin stres dalam rumah, tapi setiap kita ngomong mungkin keluarannya bentaan semua. Teman-teman, ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita menjadi orang yang bijaksana. Poin nomor 1, bijaksana itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Ya, yang kedua, orang bijaksana itu memperhatikan langkahnya. Mari kita buka dalam Amsal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat yang ke-15. Oke, ya. Amsal 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Nah, di sini loh pentingnya. Bukan cuma sekedar takut akan Tuhan, tetapi kita ini memperhatikan langkah. Dikatakan bahwa orang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan. Baik itu tipu muslihat iblis, itu lewat mungkin teman-temanmu. Baik itu lewat sosial media kita yang tidak mendidik kita. Kita percaya dengan berita-berita hoax. Kita percaya dengan berita-berita yang tidak membangun hidup kita. Kerjaan kita apa? Mungkin gitu ya, ada beberapa dari kita itu suka lihat ramalan. Ya, suka diramal. Hari ini keberuntunganmu ini hari ini. Teman-teman jangan percaya. Karena itu bukan dari Tuhan. Orang yang tidak berpengalaman itu percaya aja sama setiap perkataan. Oh enggak apa-apa lah bikin dosa ini kan tidak merugikan orang. Oh enggak apa-apa lah bikin dosa ini kan memang keadaannya seperti itu. Oh enggak apa-apa kok bantah orang tua, kan memang orang tuamu juga tidak baik. Oh tidak apa-apa kok untuk buka celah di sini, di situ, di sini, di situ. Teman-teman, karena mau katakan, punyailah prinsip dalam hidup. Ya jangan seperti orang yang tidak berpengalaman. Mereka itu menunjukkan kebodohan karena percaya setiap perkataan. Bayangkan coba hari ini sosial media kita itu begitu tajam dan begitu banyak informasi yang masuk. Untuk benci satu orang kita nggak perlu kenal luar dalamnya. Cukup dari komentar netizen gitu ya. Wah ini orang ini pasti tidak disukai, kita jadi nggak suka. Oh orang ini disukai, oh kita jadi suka. Kenapa? Karena kita tidak berpengalaman, percaya setiap perkataan. Padahal itu juga tidak ada hubungannya sama kita. Hati-hati ketika engkau bermain game online. Di sana tempatnya itu banyak sekali orang-orang gitu ya. Mereka berkata-kata dengan bebas, mungkin mereka bukan teman-teman gerejamu. Bagi mereka ketika engkau memaki-maki, engkau omong kotor, engkau omong kosong gitu ya. Tidak apa-apa. Mereka tidak tahu kok kalau kamu CGL. Mereka tidak tahu kok kalau kamu itu pelayan Tuhan. Tetapi bukankah kita punya integritas? Memperhatikan langkah. Orang bijak memperhatikan langkah. Ada atau tidak ada orang gereja di sana. Ada atau tidak ada keluargamu di game itu. Bukankah lebih baik untuk kita jaga hidup kita seperti apa yang kita lakukan ketika kita ada di depan orang. Kita mungkin berpikir, Kak, namaku ini nama samaran. Enggak apa-apa, Kak. Ikut ngomong kotor, ngomong kosong gitu ya, ngomong yang mungkin tidak layak untuk dikatakan. Tidak apa, Kak, kan enggak ada yang kenal. Kalau Kak Novi, lebih baik kita jadi orang yang transparan.
Lebih baik kita jadi orang yang punya integritas. Karena kita tidak pernah tahu celah itu ada di mana. Bisa paham ya? Jangan jadi seperti orang tidak berpengalaman. Ketika hari ini ada berita apa informasi masuk, dengarkan dulu, doakan dulu. Belajarlah untuk tidak langsung emosi. Ya, belajar tahan dulu. Jadilah orang yang bijaksana. Kenapa? Karena orang yang sering kelepasan, orang yang sering marah gitu ya, itu menandakan bahwa orang itu tidak bisa menguasai emosinya. Tapi orang yang sabar itu menguasai kota. Ya, poin nomor 2 adalah orang bijaksana memperhatikan langkah. Perhatikan hari ini. Bagaimana kamu mengisi hari-harimu. Oh iya, Pak Guru, Bu Guru tidak tahu apa yang kamu kerjakan ketika kamu lagi sekolah dari rumah. Mereka mungkin tidak protes. Mereka tidak lebih pandai daripada kamu mengoperasikan aplikasi yang dipakai untuk sekolah. Kamu mungkin bisa sepertinya ada di sana tapi kamu tidak ada di sana. Kamu mungkin bisa matikan kameramu sementara kamu mungkin tidak pakai seragam lah yang harusnya pakai seragam. Tidak boleh makan tapi kamu makan waktu pelajaran. Teman-teman, bangunlah hidupmu. Gurumu tidak tahu, yang rugi adalah kamu sendiri. Kamu mungkin berpikir nggak apa-apa, nggak kerja PR, nggak diperiksa juga Kak. Yang rugi adalah kamu sendiri. Kalau itu merugikan hidupmu, kenapa kamu lakukan? Itu sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Kalau kamu tidak rela orang lain menghancurkan hidupmu, kenapa kita hancurkan hidup kita sendiri dengan perilaku kita sendiri? Ya, oleh sebab itu ayo Kak Novi ajak. Perhatikan langkah setiap hari. Lakukan yang terbaik. Ketika di dalam masa pandemi ini ya, masa COVID ya, Kak Novi cuma berpikir satu aja. Tidak ada jaminan orang itu meninggal waktu tua. Setiap hari itu begitu berharga. Karena kita nggak pernah tahu kapan masanya. Sepertinya bumi semakin tua gitu ya. Sepertinya tidak ada jaminan apa-apa. Cuman Yesus ada jaminan kita. Dan untuk kita punya hidup yang kekal, cuman satu aja jaminan kita. Perhatikan langkah kita hari per hari. Kalau memang kamu harus jaga hidupmu, jagailah hidupmu. Kalau kita perlu menjaga kekudusan, jagalah kekudusan. Kalau memang kita tahu bahwa omong kotor, pikiran kotor gitu ya, perbuatan keji itu tidak disukai sama Tuhan, kita tidak lakukan. Bahkan meskipun orang lain juga tidak tahu. Oke, kenapa? Karena Kak Novi percaya ketika kita perhatikan langkah kita, kelihatannya satu hari. Sama seperti menabung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikian juga dengan ketika kita hidup bijaksana hari per hari. Tidak terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita terbiasa jadi orang yang menjaga langkah hidup kita. Kita tidak serampangan. Tiba-tiba promosi itu datang. Ya, kalau kalian tidak setia dinilai ujian biasa itu apa ya, ulangan harian gitu ya, ujian harian. Mana bisa nilai rapotnya jadi bagus. Kalau nilai ujianmu cuma 3, 4, 5, 3, 4, 5. Kalau kamu tidak benar belajar dan bertobat gitu ya. Bisakah kamu dapat nilai ujian 9? Sangat susah. Tapi kalau kamu berlatih mungkin tidak langsung 9. Dari 7, 8, 7, 8. Untuk pergi ke 9 itu lebih memungkinkan. Tapi kalau kamu nilainya cuma 3, 4, ujian harian 30, 40 gitu ya nilainya. Mau langsung pergi ke 90, begitu berat. Bukan tidak mungkin, mungkin. Sama seperti orang. Bisa nggak Kak bertobat? Bisa. Ada orang yang langsung bertobat, hidupnya langsung jadi baru. Seperti benar-benar dibasuh sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang susah. Setelah bertobat itu godaan untuk kembali hidup dalam dosa itu juga lebih besar. Oleh sebab itu teman-teman, ayo latih diri kita hari per hari ya. Nomor 1 dimulai dengan takut akan Tuhan. Nomor 2 dimulai dengan apa? Orang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, hati-hati. Alkitab itu di kitab Amsal juga dikatakan kan ada contoh-contoh bijak, belajar pada semut lah, belajar pada cicak lah gitu ya. Baca firman Tuhan. Dimulai dengan takut akan Tuhan, dimulai mengenal kebenarannya lewat doa dan firman Tuhan. Oke, poin yang ketiga. Orang bijaksana adalah orang yang mau menerima didikan atau masukan atau teguran. Mari kita buka di dalam Amsal 9 ayat yang ke-8 sampai 9. Amsal 9
Ya, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Oke, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya, maksudnya itu mengecam itu kalau kita mau kasih tahu orang gitu ya. Kalau kita kasih tahu orang yang pencemooh, dia itu meremehkan kita. Ada orang-orang pencemooh itu maksudnya orang bebal, orang yang nggak bisa dikasih tahu. Ya, kalau kita kasih tahu orang yang nggak bisa dikasih tahu, mereka itu nggak mau dengerin kita, malah mereka itu benci kita. Contoh nih ya, misalnya gini, sorry ya gitu ya, itu rambutmu berminyak sekali. Mungkin kamu sudah 3 hari ya nggak cuci rambut gitu ya. Kalau dia nggak bisa terima masukan gitu ya, dia akan gini, rambutku gitu ya, apa urusanmu gitu ya. Mungkin dia akan tersinggung, dia nggak mau dikasih tahu gitu ya. Tetapi kalau orang bijak dikasih tahu, maka dia akan bilang seperti ini, oh iya kah, oke, besok pagi aku akan keramas lebih sering ya, mungkin 2 hari sekali atau 1 hari setengah sekali gitu ya, atau setiap hari akan keramas, akan cuci rambut. Berbeda ya, pesannya sama, tapi siapa yang menerimanya? Kalau orang yang enggak bisa terima masukan, maka mereka langsung benci kita. Sama seperti juga dengan kita, kalau kita dikasih masukan, ayo tipenya yang mana? Ya, Kak Novi juga sering dikasih masukan. Kadang itu enggak enak gitu ya, kayak di street gitu ya, kayak di aduh gitu kan dimasuk-masukan ini. Tapi ambillah ya respon yang tepat. Oh iya, thank you ya sudah kasih tahu. Meskipun mungkin nggak enak gitu ya, dikasih masukan tuh dulu rasanya kepengen mukanya tuh mencucu gitu ya. Kok aku diomongin gitu ya. Karena kita mungkin nggak merasa, orang lain yang merasa. It's okay teman-teman, bukan berarti semua omongan orang itu harus kita turuti. Ingat loh ya, jangan jadi kayak orang tidak berpengalaman. Ada orang-orang itu yang memang suka menyudutkan orang, tapi ada orang yang kita percaya itu kasih tahu kita. Kalau orang yang kita percaya itu yang dekat kita kasih tahu kita, berarti mereka itu sayang. Mereka itu percaya bahwa kita ini kalau berubah kita itu jauh lebih luar biasa. Bisa paham ya? Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa jangan mengecam, jangan kasih tahu dah orang yang bebal itu. Ya, supaya kamu gak dibenci. Loh, lucu ya. Berarti kalau kita kasih tahu kita dibenci. Mending kita gak usah kasih tahu, tapi dia tidak pernah berubah. Mau gak diri kita itu gak bisa berubah? Nggak mau kan, kita pasti kepingin jadi orang yang lebih baik. Oleh sebab itu, kasih orang-orang di dekatmu, tidak harus semua orang, itu ruang untuk mereka kasih tahu kita. Kak Novi juga punya loh orang-orang itu yang Kak Novi kasih ruang untuk kasih tahu Kak Novi. Serius. Bukan karena, Kak Novi udah gembala, nggak bisa dikasih tahu. Nggak boleh. Kalau salah ya harus say sorry. Kalau memang kita luput ya harus say sorry. Kalau memang kita kurang, kita harus bilang, oke, aku akan perbaiki. Itu adalah sikap hati, respon hati yang dikehendaki orang-orang yang kasih tahu kita. Siapa Kak yang boleh kasih tahu kita? Gitu. Yang pertama ya pasti papa mama, keluarga dekat kita, ya, kakak-kakak rohani, pembimbing rohani, sahabat di dekat kita yang kita tahu bahwa dia itu mengasihi kita. Gak apa-apa, memang tidak enak dikasih masukan, tetapi itu membuat kita jadi bijaksana. Orang ketika kita punya respon yang baik ketika dikasih tahu, orang itu akan senang melihat perubahan kita. Ya, berapa banyak orang itu diam aja meskipun kita salah. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang mau kasih tahu kita. Oleh sebab itu jangan disia-siakan ya. Lalu berikutnya adalah ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Full teachers, poin yang ketiga, Kak Novi mau kasih notes gitu ya. Kita memang sudah dewasa bukan anak-anak. Tapi tidak boleh kita itu bilang seperti ini hidupku, terserah aku. Tidak boleh. Apalagi kita bilang seperti itu kepada orang tua kita. Sudah mah gak usah ngurusi aku. Tahu enggak? Kata-kata seperti itu menyakiti loh hati orang tua. Orang tua kita itu mengasihi kita dari kita kecil. Mereka itu mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu, harusnya mungkin uang bisa dipakai untuk bersenang-senang. Hanya untuk membesarkan kita, memberikan pendidikan yang baik, memberikan makanan yang cukup, memberikan, mungkin mereka pasti terbatas, tidak sempurna, bukan kaya raya, tidak berlebihan. Tetapi ketika kita beranjak dewasa,
Mereka ingin menuai apa yang mereka sudah tabur, nilai yang sudah ditabur. Tapi berapa banyak dari kita seringkali kalau dikasih tahu orang tua kita langsung bikin tembok. Mama itu nggak tahu, gitu kan. Mungkin kita juga punya tekanan, Kak Novi tahu. Ada beberapa dari kita mungkin kita kepingin masuk ke strata sosial tertentu gitu ya. Kita paksa orang tua kita untuk beli sepatu bermerek jutaan gitu ya. Sementara masa pandemi ini ekonomi keluarga juga tergoncang. Mama sih nggak tahu, itu penting gitu ya. Yang mama mungkin bilang gitu ya kan, buat apa sepatu mahal-mahal gitu ya. Teman-teman, apapun keadaannya gitu ya, berkata-katalah yang baik. Orang bijaksana itu keluar dari apa yo? Keluar dari kata-katanya. Orang yang bijaksana itu keluar dari apa yang diucapkannya, respon yang diberikan. Kalau responnya selalu naik gitu ya, wah ini gak bisa dikasih tahu nih. Tapi kalau orang ini bisa menerima, Kak Novi percaya hidupnya pasti diberkati Tuhan. Bijaksana enggak tunggu rambut putih ya, bijaksana tidak tunggu kita dewasa, umur 30 sekian, 40 sekian, apalagi 60 sekian. Dari kalian masih muda, umur 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Hati-hati hidup setiap hari. Kalau orang tua bilang meskipun di rumah terus gitu ya, meskipun sudah sekolah online, jangan main game online terus. Teman-teman kunyah dulu setiap nasihat didikan. Jangan selalu bilang kayak, tapi aku kan bosen. Kita bukan anak umur 3 tahun lagi. Yang selalu menuntut bahwa kita ini gak boleh bosen, kita harus punya semuanya. Kita bukan di usia itu lagi. Oleh sebab itu, ayo. Kalau orang tua kasih tahu kita, jangan main games terus. Hati-hati, perhatikan pergaulanmu gitu ya. Jangan mungkin kalau ada beberapa yang sudah mulai umur 13 tahun, 14 tahun, jangan pacaran dulu. Perhatikan. Kenapa? Karena ketika mereka berbicara, itu ada nasihat. Nasihat itu membuat hidup kita itu jadi baik. Katakan amin. Siapa yang di sini sepakat sama Kak Novi mau jadi orang yang bijaksana? Kak Novi juga mau ya. Sampai hari ini pun terus belajar. Pasti tidak gampang terima masukan, didikan gitu ya. Tapi harus siapkan satu ruang untuk kita dikasih tahu sama orang. Supaya hidup kita semakin baik. That's all. Kak Novi sudah selesai firman Tuhannya. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa ya. Karena kami berharap setiap kita ketika hari ini belajar untuk menjadi bijaksana, tahu apa yang harus semua dilakukan. Ya, kalau kita punya karakter bijaksana, maka visi yang kita inginkan gitu ya untuk dicapai itu juga akan lebih cepat tercapai karena kita berhati-hati menetapkan langkah. Ya, jadi ayo semangat terus, masih bulan Maret. Karena kami percaya setiap yang kita doakan akan dikabulkan sama Tuhan. Oke, ayo kita memuji Tuhan ya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Amin, amin, amin ya Tuhan. Ubah hidup kami, ubah hati kami ya Tuhan. Salibmu, kasihmu. Ubah kami ya Tuhan, ubah kami. Biar mataku seperti mataku, pancarkan kasih-Mu ya Tuhan.
siapa yang di sini engkau memberikan hatimu untuk hari ini engkau diubahkan. Mungkin hari-hari yang kemarin engkau menjadi orang yang sembrono, tanpa pikir panjang. Engkau sering jatuh bangun dalam dosa. Bukan karena engkau tidak mau, tapi engkau tidak tahu caranya. Karena engkau tidak bisa jaga dirimu day by day, setiap harinya. Tapi hari ini kau mau ambil komitmen, iya Kak, aku mau jadi orang yang bijaksana. Aku mau dikenal jadi orang yang berhikmat. Aku mau dikenal jadi orang yang baik. Kak Novi percaya tidak ada orang jahat. Selama dia buka hatinya untuk Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mengubahkan. Bagian kita hanya satu saja, sediakan hati kita, setia dengan perkara yang ada setiap hari. Pilih Yesus dalam setiap keputusan. Pilih yang paling menyenangkan Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada dua pilihan, pilih yang paling menyenangkan Yesus dalam setiap keputusan. Kak Novi percaya Tuhan yang akan ubah hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu. Aku berdoa untuk setiap anak-anak yang terangkat tangannya. Tuhan, tidak ada label dalam hidup kami. Kami ini adalah orang jahat. Tidak ada label anak nakal ya Tuhan. Tidak ada label anak nakal. Hari ini aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada label anak gagal dalam nama Yesus. Semua anak-anak yang hari ini mengikuti ibadah ini adalah anak-anak yang berhasil. Adalah anak-anak yang dicintai Tuhan. Anak-anak yang berharga. Anak-anak yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah sendirian. Anak-anak yang diberkati hidupnya di dalam nama Yesus. Mereka adalah anak-anak yang pandai. Mereka adalah anak-anak yang bertalenta dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada banyak kata-kata iblis masuk dalam hidup mereka, aku patahkan dalam nama Yesus. Mulai hari ini hidup mereka jadi baru. Kami percaya Engkau mengubahkan hidup kami. Tuhan, ubahkan hidup kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Sikira para syakara bayara lalala. Korabata sikira para syakara para sikira lalala. Sikira pata sikira ya lalala. Koraba ya lalala. Sikira lalala ya lalala. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, Kak Novi akan berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap voltage di tempat ini. Yesus mengasihi-Mu. Yesus mengasihi-Mu, Engkau berharga. Tidak ada label gagal dalam hidupmu. Halo anak-anak, Yesus mengasihi-Mu. Yesus juga mati untuk dirimu. Oleh sebab itu hiduplah untuk Yesus. Senangkanlah Yesus. Berubahlah. Karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan takut karena hukuman. Yesus mengasihi-Mu, Yesus mengasihi-Mu. Goramana syakara para syakara payara lalala. Firman Tuhan selesai dibagikan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkuasa mengubah hidup kami. Sertai kami dalam setiap hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Berkat Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Yesus. Mari semua yang sepakat katakan amin. God bless you.